Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim, selamat datang di channel Journal of Muslim. Channel ini akan membahas tentang berbagai perkembangan sains dan teknologi dipadukan dengan pandangan Islam. Sobat, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana upaya manusia berusaha menciptakan rahim buatan. Inilah ketika akal tidak memiliki batasan, maka seolah kita berlagak seperti Tuhan. Mari kita mulai pembahasan kita kali ini. Dimulai dari bagaimana rahim Allah ciptakan. Sebagai tempat dimulainya awal kehidupan baru, rahim atau uterus dalam istilah biologi merupakan organ reproduksi yang hanya dimiliki oleh kaum perempuan. Rahim memiliki beberapa struktur utama, di mana ada vagina sebagai gerbang pertamanya. Lalu terdapat serviks yang merupakan pangkal dari rahim. Perjalanan sperma dimulai dari sini. Setelah kita melewati serviks, kita akan melihat ruangan yang cukup luas, dan inilah uterus atau rahim, tempat dahulu kala kita dibentuk dan diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat, pada rahim terdapat ovarium. Disinilah tempat sel telur diproduksi. Perjalanan sel telur atau ovum dari ovarium menuju dinding uterus merupakan perjalanan yang sangat panjang serta memiliki kompleksitas yang sangat tinggi, di mana sel ovum berbeda dengan sel sperma. Ovum tidak memiliki organel penggerak layaknya sperma yang memiliki ekor. Dalam pergerakan ovum dibantu rambut-rambut halus atau disebut silia. Silia terdapat pada tubuh fallopian. Jumlahnya banyak sekali, bergerak secara sistematis seperti melambai-lambai. Apabila satu silia saja bergerak abnormal, maka sel telur tidak akan pernah sampai di dinding uterus. Sobat, tahukah kalian betapa rapuhnya sel ovum? Ukurannya tidak lebih besar dari butiran garam, membuat sistem pergerakan silia harus halus mungkin, memastikan ovum tidak mengalami kerusakan di jalan. Sungguh butuh waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari bagi ovum untuk bisa sampai ke dinding rahim. Perjalanannya sangat luar biasa. Setelah ovum sampai di dinding rahim, dia menempel dan bersiap untuk dibuahi oleh sperma. Perjalanan panjang juga bagi sperma untuk bisa sampai dan menembus membran sel ovum. Tentu hanya sperma yang motil atau unggul mampu melakukannya. Sobat, kita adalah pilihan. Tentu kita pilihan dari sekian banyak sperma. Hanya satu sperma yang mampu melebur dengan sel telur, dan jadilah kita. Maka sepatutnya kita tunjukkan pada Allah bahwa memang kita adalah yang terbaik. Mari kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali lagi pada proyek rahim buatan. Terdapat beberapa ilmuwan yang mencoba mengembangkan rahim buatan. Tujuannya untuk mengurangi resiko kematian pada bayi yang lahir prematur. Baru-baru ini, para ilmuwan dari Institut Teknik dan Teknologi Biomedis Suzhou, Cina, yang dipimpin oleh Sun Haixuan berhasil menyempurnakan rahim buatan, dilengkapi dengan Artificial Intelligence atau AI. Dengan AI, rahim buatan mampu memantau dan merawat embrio secara real-time di dalamnya. Tapi tunggu dulu sobat, mari kita sebut rahim buatan ini dengan sebutan yang lain. Kita sebut saja sebagai kantung kehidupan. Karena sejatinya, rahim buatan ini sama sekali tidak bisa menggantikan peran serta fungsi secara penuh atas rahim ciptaan Allah. Secara prinsip kerja, kantung kehidupan ini lebih mirip dengan inkubator dibandingkan dengan rahim. Begini, kantung kehidupan ini tidak bisa digunakan pada pertumbuhan embrio fase zigot. Bahkan, ada kriteria khusus untuk janin bisa dipindahkan ke kantung kehidupan tersebut. Terbaru, ada batas usia janin yang dapat dipindahkan dari rahim ke kantung kehidupan, yaitu saat janin berusia antara 37 minggu sampai 42 minggu. Ini merupakan usia batas kemampuan janin hidup di luar kandungan atau rahim. Dengan kata lain, hanya pada usia tersebut, janin sudah memiliki organ lengkap, meskipun tidak sempurna secara fungsinya, baru bisa dipindahkan ke kantung kehidupan.
Kantung kehidupan didesain mirip seperti keadaan di dalam rahim, lengkap dengan cairan nutrisi dan berbagai zat yang mirip dengan air ketuban. Tali pusar embrio dihubungkan ke saluran transfer nutrisi serta oksigen untuk dialirkan ke dalam darah embrio. Jadi, sejatinya manusia tetap tidak bisa meniru secara sempurna apa yang sudah Allah ciptakan. Dari sekian banyak organ buatan, rahim sejauh ini belum dapat ditiru oleh manusia. Masya Allah, dan tentu tidak akan pernah bisa manusia tiru. Karena dari rahimlah cikal bakal dimulainya awal kehidupan terbentuk. Wallahu a'lam bishawab. Oke sobat jurnal muslim, demikianlah pembahasan informasi dari rahim buatan ini. Semoga menjadi tambahan pengetahuan bagi sobat, serta dapat lebih mendekatkan diri kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya tidak akan ada yang mampu menandingi atas segala kehendak dan kekuasaannya. Sobat, dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-16 Allah berfirman, "Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian setelah itu sesungguhnya kamu pasti mati. Kemudian sesungguhnya kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.